Cek, 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 cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah datang di Power Focus pagi 6 Juli tahun 2017. Untuk hari ini saya akan membahas tentang market review kemarin. Ini kalau oke, sebentar. Cek, cek, tes. Oke, untuk market review kemarin ya, IHSG kemarin melemah atau tenggelam di minus 40 poin atau 0,6% di level 5.825. 8 dari 10 sektor melemah, trade yang memimpin pelemahan dengan 1,33%. Kita perhatikan ini trade melemah. Lalu juga consumer dengan 1,03%, ini juga melemah. Dan sedangkan dua sektor menguat, salah satunya di aneka industri menguat 0,34% di 1484 dan agriculture juga menguat 0,14% di level 1802. Sedangkan untuk sektor asing kembali mencetakkan aksi jualan dengan 298 miliar. Dan melihat perdagangan kemarin, saya melihat ada selama 2 hari kemarin memang ISG melemah cukup dalam, ada yang 1% dan hampir 1%. Dan memang namun saya perhatikan untuk volumenya IHSG ini tidak setinggi volume yang sebelumnya pada waktu menguat. Jadi saya melihat ini hanya koreksi sehat saja dan taking profit, sehingga saya perhatikan untuk IHSG akan bergerak menguat di level supportnya di 5.779 dan level resistennya di 5.863. Namun yang perlu diperhatikan yang pertama adalah perdagangan oil. Ini kemarin oil juga melemah minus 4% atau 4,50%. Ini yang memberikan indikasi adanya sentimen negatif untuk saham-saham yang bergerak di sektor energi, khususnya di crude petroleum and natural gas production. Jadi saya perhatikan memang harganya sudah turun dari 47 jadi 46, kisaran 46 dan sekarang udah 44. Jadi ini membuat IHSG nanti bisa juga rentan gitu. Namun untuk saat ini saya melihat IHSG akan menguat, namun sektor yang melemah ada potensi yaitu di sektor energi, khususnya di crude, petroleum, dan natural gas and production. Nah, untuk crude petroleum ini saham-saham apa aja? Ini salah satunya adalah Medco, ini Elsa, ini juga ada potensi untuk Bapak Ibu nanti wait and see saja dulu. Dan memang di sektor infrastrukturnya itu pegas juga hati-hati juga, karena kan memang harga minyaknya yang turun untuk saat ini. Sedangkan kalau saya perhatikan juga kemarin Hang Seng, Nikkei, FTSE 100, saham maksudnya indeks Jones melemah, Edo melemah, dan gold kembali lagi menguat selama 2 hari berturut-turut dikarenakan memang ada beberapa pelaku pasar yang kurang menyukai aksi geopolitik dari Korea Utara dan juga demonstran dari Amerika Serikat untuk pemakzulan Donald Trump. Ini membuat juga beberapa pelaku pasar untuk masuk ke dalam gold atau emas. Sedangkan untuk coal kembali lagi menguat di 2% di level 80,25. Ini juga coal juga indikasi dari Cina yang memangkas produksi dan ini memberikan keuntungan bagi harga komoditas coal. Lalu CPO menguat 0,67% di level 2.670 versi bulan Juli. Untuk CPO sendiri memang biasanya sudah lebaran nih, biasanya memang harga-harga CPO menguat nih. Dan juga yang kedua memang efek El Nino juga tidak terlalu berpengaruh di bulan-bulan ini, jadi memang produksi masih oke untuk CPO. Sedangkan USD terhadap rupiah ini kemarin adalah menguat 1 poin di 13.365. Lanjut. Oke, untuk news hari ini, ITMG menambang laba dari diversifikasi bisnis. Untuk ITMG sendiri selain akan fokus kepada PLTU, dia juga akan menambang dari diversifikasi bisnisnya, yaitu berniat ke midstream atau menengah dan downstream hilir. Dengan diversifikasi tersebut, kinerja ITMG akan berpotensi menanjak. Nah, untuk di bisnis mainstream sendiri, ITMG akan mengembangkan perusahaan logistik, perdagangan, dan pemasaran batu bara,
Sedangkan untuk di bisnis hilir, emiten produksi batubara ini akan berencana membangun pembangkit listrik tenaga panas. Ini akan diversifikasi, walaupun memang secara fundamental IPMG baik, yaitu dilihat dari kuartal pertama kemarin 2017, pendapatan ITMG itu tumbuh 11% di year on year dan menjadi 368 juta US dollar, dan labanya juga naik 108% menjadi 50 juta US dollar. Nah, pencapaian ini juga didukung oleh harga rata-rata jual coal 67,5 per ton. Nah, untuk saat ini memang mencatatkan untuk ITMG juga kita perhatikan secara pair memang masih murah di pairnya 6. Lalu saya perhatikan tuh ini ITMG masih bisa layak kita koleksi Bapak Ibu, karena memang potensinya masih cukup oke. Dan saya punya target nanti di ITMG itu di 2000 Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini bisa Bapak Ibu untuk spekulasi buy untuk ITMG. Lalu kita lanjut berita selanjutnya. Kita lanjut beritanya di ya, yang kedua, GJTL tarik peredaran bank di Amerika Serikat. Nah, perusahaan manufaktur bank ini mengumumkan penarikan peredaran secara sukarela atau voluntary recall atas produk yang sudah didistribusikan. Produk yang ditarik yaitu 394.378 bank, atau nah, ini bukan 394. Benar, atau setara dengan 33,8% dari total volume penjualan GJTL ke Amerika Serikat. Untuk ini saya melihat GJTL ini ada sentimen negatif ya, dikarenakan memang voluntary recall yang tadi saya bilang, ya, tarikan peredaran, ini juga malah kurang menguntungkan nih buat GJTL kalau saya lihat ada sentimen kayak gitu, walaupun PRR murah ya 4,22. Namun untuk ekspektasi kedepannya kayaknya saya sarankan untuk hold aja dulu, maksudnya tidak masuk dalam GJTL ya, karena memang yang saya lihat adalah penarikan peredarannya ini malah mengurangi pendapatan sih kalau menurut saya untuk GJTL. Lalu lanjut, Wika. Untuk Wika sendiri akan suntik modal anak usaha 43,42 miliar. Wika sendiri kita perhatikan newsnya adalah perusahaan konstruksi Wika melakukan peningkatan modal di setor kepada PT Wijaya Karya Industri Konstruksi atau disebut Wika Ikon. Nah, besarannya tersebut itu disuntik yaitu 43,42 miliar. Nah, alasannya mengapa Wika menyuntik anak modalnya, dikarenakan memang yang pertama adalah untuk mendukung pertumbuhan Wika Ikon sesuai dengan rencana jangka panjangnya 2017 sampai dengan 2021. Ya, kita perhatikan memang Wika sendiri adalah saham yang blue chip ya, dan defensif buat kita, dikarenakan memang pemerintah sudah menggalak-galakan infrastruktur, dan Wika salah satu yang mendapat ciptaan dana yang sangat luar biasa dari pemerintah, dan ini memberikan potensi pendapatan terus, sehingga sahamnya juga cukup dipublish di masyarakat, cukup liquid buat beberapa kalangan. Dan memang kalau saya perhatikan juga, selain ini ada news lagi, selain menambah modal, transaksi afiliasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan finansial dari Wika Ikon. Jadi memang ada dua, fokusnya kepada anak perusahaannya. Walaupun kita perhatikan anak perusahaan Wika selain Wika Ikon yaitu Weton ya, Weton juga semen yang bergerak di semen, namun saya melihat belum ada potensi penaikan kalau Weton. Jadi untuk saham-saham infrastruktur Wika Waskita masih cukup oke untuk kita masukin dalam portofolio kita. Oke, itu dulu untuk, lalu kita fokus ke Trump maksudnya ke teknikal hari ini. Fokus ke Trump, ini lagi hot-hotnya banget nih Trump, karena ada beberapa kalangan atau pelaku investor untuk melihat Trump potensinya. Nah, di kuartal pertama Trump ini laba ya, Bu. Dan ini labanya dikarenakan memang bukan laba dari penjualan dia punya utama gitu, tapi karena ada beberapa penjualan lain-lain yang di luar utamanya Trump lewat laporan laba rugi, sehingga memang Trump masih ada potensi laba. Nah, untuk saat ini secara teknikal memang kita masih bisa spekulasi buy Bapak Ibu di area
Ini saya lihat di area waktu itu di area 93 sampai dengan 100, maaf maksud saya 101. Nah, ini masih 93 sampai dengan 101 kita spekulasi buy. Untuk targetnya itu paling tinggi kita bisa taking profit itu di 136. Nah, untuk saat ini kita bisa bisa spekulasi buy dari sini untuk taking di 136. Kurang lebih itu untuk Trump dikarenakan memang indikator stokastik. Namun untuk saat ini Trump tidak disarankan untuk main jangka panjang Bapak Ibu. Dikarenakan ini bercocok untuk trader, dan kalau bila mana ini jangka panjang saya sarankan untuk tidak masuk ke dalam saham Trump. Kalau untuk trader ini maka saya sarankan untuk masuk dalam Trump untuk one day, satu hari saja, dalam arti beli pagi jual siang atau jual sore atau siang jual sore. Jadi ini lebih memungkinkan ambil 1-2 poin saja, tidak disarankan untuk jangka panjang karena sahamnya ini memang masih fluktuatifnya cukup tinggi, dan cuma ambil taking profit cuma berapa poin saja untuk lebih resikonya lebih rendah. Namun untuk cut lossnya saya sarankan untuk di area menembus area 80 kita bisa cut loss Bapak Ibu kalau misalnya ada saham. Namun kalau saya perhatikan Trump ini ketika sudah naik kemarin, saya pikir ini masih akan menunjukkan penguatan ya. Kalau saya rasa ya. Karena memang indikator stokastik sudah keluar dari zona oversold dan juga maka menguat ke zona overbought. Ini untuk now. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang LSIP dulu. Nah, untuk LSIP sendiri kita perhatikan saham ini bergerak di agriculture ya. Untuk saham agriculture sendiri memang ini sudah dalam masa-masa pergerakan ke atas. Nah, kalau untuk LSIP sendiri di indikator stokastik ini masih berada di area oversold, namun ada penguatan, ada golden cross sehingga ada secara teknikal ada penguatan, dan juga untuk bigger bands memang masih di lower bands. Jadi ada potensi ini kita bisa spekulasi buy di area 1368 sampai dengan 1400 untuk kita spekulasi buy dengan target taking profit di 1458. Ini yang untuk LSIP, jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa beli di area tersebut. Lalu untuk taking profit di 1458, namun ini di target resisten atasnya. Sedangkan untuk resisten kedua ini itu bisa kita taking profit di 1530. Kurang lebih itu untuk LSIP. Karena memang ini sahamnya juga sedang lagi kita perhatikan juga untuk sebelum sudah bahas LSIP, kita lihat agriculture dulu ya. Nah, inilah LSIP itu berada di sektor agriculture. Untuk saat ini memang kita perhatikan agriculture itu sudah beberapa lama itu berada di area support bawahnya. Nah, ini memberikan indikasi bahwa area support ini tidak tertembus ya. Di 1732 sampai dengan 1749 areanya sudah tertembus dan malah naik, dan sebelum ketinggalan kereta bahasanya anak pasar muda waktu itu, kita bisa spekulasi di area saham-saham bergerak agriculture, salah satunya LSIP ini. Makanya saya sarankan untuk kita bisa ngambil di area ini untuk untuk target di 1458 dan 1529 untuk LSIP. Lalu yang kedua kita akan bahas AALI terakhir. Nah, ini bisa perhatikan Bu, Bapak Ibu, AALI sudah dalam pergerakan uptrend nih, dan sudah menembus garis resisten kuatnya malahan. Nah, ini biasanya kalau berapa hari ya, tinggal ngukur sampai besok nih. Kalau misalnya dia masih terus naik, ada potensi hold saja dulu bila mana ada saham AALI. Namun untuk spekulasi buy saya sarankan untuk tidak dulu, dikarenakan memang harganya cukup tinggi juga, takutnya nanti bisa turun ke bawah. Untuk pullback ini kalau saya gambarkan, saya akan untuk perdagangan hari nanti kita perhatikan juga ini bisa nanti pullback sehingga kita ada potensi bisa beli di area rendahnya di 14.900 ini kita bisa beli untuk dia akan naik lagi ke atas nanti gitu, ke atas nanti. Jadi diperhatikan dulu hari ini. Untuk taking profit ini juga bisa
untuk di momen ini Bapak Ibu, untuk kalau bila mana jangka short term dan Bapak Ibu ada trader, ini bisa taking profit di area sini, dan kita akan menunggu lagi nanti akan ke bawah dikarenakan memang zonanya sudah berada di forward, dan juga ini ada garis yang mengindikasikan adanya dead cross nih, potensi dia akan menurun pada hari ini. Namun untuk yang untuk menurun saat ini kita perhatikan dulu, namun saya sarankan untuk beli ini karena sudah tembus level resistennya, saya sarankan untuk beli di area supportnya di 1490 karena ada potensi akan turun kembali gitu dan akan lanjut ke atas. Namun bila mana Bapak Ibu sudah punya, saya rasa ini taking profit ini cukup baik ya, cukup bijaksana dikarenakan memang ada potensi penurunan untuk saham ALI. Lebih itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga ini bisa jadi bahan Bapak Ibu pertimbangan untuk masuk ke dalam saham pada hari ini, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas.